Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kalkulus materi turunan. Pada presentasi kali ini, eh, materi yang akan kami presentasikan yaitu turunan dengan membahas yaitu antara lain konsep turunan, fungsi turunan, notasi turunan, cara mencari turunan, contoh soal, aplikasi turunan, dan konsep terkait. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Rifat Fazli Somlah. Saya Unaisya Mulyawardani. Saya Bimo Rahman Hafidz. Saya Rohmatunisa Agnar Azarin. Saya Reksita Lia Zarisma. Yang pertama ada konsep turunan. Turunan adalah suatu konsep dalam kalkulus yang menjelaskan tentang laju perubahan suatu fungsi terhadap perubahan variabel bebasnya. Sederhananya, turunan menunjukkan seberapa cepat nilai suatu fungsi berubah ketika nilai variabelnya berubah sedikit. Fungsi turunan yaitu antara lain yang pertama ada gradien garis singgung, yaitu untuk turunan digunakan untuk mencari gradien atau kemiringan garis singgung pada suatu kurva di titik tertentu. Yang kedua, nilai maksimum dan minimum. Dengan mencari titik-titik stasioner di mana turunannya sama dengan nol, kita dapat menentukan nilai maksimum dan minimum suatu fungsi. Yang ketiga, ada optimasi turunan. Digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah optimasi seperti mencari nilai maksimum keuntungan atau minimum biaya. Yang terakhir ada laju perubahan turunan. Laju perubahan turunan menggambarkan laju perubahan suatu besaran terhadap besaran lainnya, misalnya laju perubahan jarak terhadap waktu atau kecepatan. Oke, selanjutnya ada turunan. Turunan itu digunakan dalam persamaan gerak untuk menentukan kecepatan dan percepatan suatu benda. Selanjutnya ada notasi turunan. Notasi turunan terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada notasi Leibniz yang dinotasikan dengan dy per dx, notasi Lagrange yang dinotasikan dengan f aksen x, dan notasi Newton yang dinotasikan dengan y. Selanjutnya, ada cara mencari turunan. Apa sih itu limit? Limit merupakan cara dasar untuk mencari turunan, namun cukup rumit untuk fungsi yang kompleks. Nah, aturan turunan, ada beberapa aturan turunan yang dapat mempermudah perhitungan, seperti aturan rantai, aturan hasil kali, dan aturan bagi. Kemudian ada tabel turunan. Tabel turunan berisi turunan dari beberapa fungsi dasar yang sering digunakan. Oke, untuk contoh soalnya, ini ada misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x kuadrat. Turunan dari fx adalah f aksen x sama dengan 2x. Artinya, laju perubahan fungsi fx di setiap titik x adalah 2x. Aplikasi turunan dalam kehidupan sehari-hari.
Dalam bidang fisika itu mencari kecepatan dan percepatan benda. Lalu ada bidang ekonomi, itu menganalisis perubahan permintaan dan penawaran. Dan dalam bidang teknik, mendesain struktur yang optimal. Fungsi turunan. Yang pertama ada limit. Limit itu konsep dasar dalam kalkulus yang berkaitan dengan pendekatan suatu nilai. Lalu ada kontinuitas, itu adalah sifat suatu fungsi yang grafiknya tidak terputus. Lalu ada diferensial, itu konsep yang terkait erat dengan turunan digunakan untuk menghitung perubahan kecil pada suatu fungsi. Sebuah balon udara naik ke atas dengan kecepatan yang tinggi. Balon udara A, B dalam meter sekaligus 50 dalam detik dinyatakan oleh persamaan T sama dengan 3T kuadrat plus 2T plus 5. Itu kan kecepatan balon udara pada waktu T mendetik. Penyelesaiannya adalah kecepatan adalah turunan pertama dari fungsi terhadap waktu, yaitu Vt sama dengan Hx T. Turunkan fungsi Ht sama dengan 3T kuadrat plus 2T plus 5 sama dengan Hx T sama dengan T plus 2. Substitusikan T4 ke dalam Hx T. Diperoleh P4 sama dengan 6 buka kurung 4 tambah 2 sama dengan 24 plus 2 atau sama dengan 26 meter per second. Jadi kecepatan balon udara pada waktu T pada detik adalah 26 meter per second. Lalu di soal selanjutnya, yaitu seorang petani mengamati tinggi tanamannya Hx yang dinyatakan dalam meter dan merupakan fungsi waktu X dalam minggu. Persamaan tinggi tanaman adalah Hx sama dengan 3x kuadrat plus 2x plus 1. A. Berapa laju tumbuhan tanaman pada minggu ketiga? B. Pada minggu berapakah laju pertumbuhan tanaman mencapai 14 meter per minggu? Untuk menjawab soal yang A, berapa laju pertumbuhan tanaman pada minggu ketiga? Laju pertumbuhan tanaman dinyatakan sebagai turunan pertama dari Hx, yaitu H aksen X. H aksen X sama dengan D per dx 3x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 6x plus 2. Pada minggu ketiga, X sama dengan 3, H aksen 3 sama dengan 6 kali 3 plus 2, yaitu 18 plus 2 menghasilkan 20 meter per minggu. Dengan kesimpulan, laju pertumbuhan tanaman pada minggu ketiga adalah 20 meter per minggu. B. Pada minggu keberapakah laju pertumbuhan tanaman mencapai 14 meter per minggu? Dari turunan H aksen X, 6x plus 2, X saat ini yaitu H aksen X sama dengan 14. Disubstitusikan yaitu 6x plus 2 sama dengan 14. Untuk masing-masing sisi dikurangi dengan 2. 6x plus 2 dikurangi 2 sama dengan 14 dikurangi 2 atau sering kita kenal dengan memindahkan ruas. Lalu ditemukan hasilnya yaitu 6x sama dengan 12. Lalu masing-masing sisi dibagi dengan 6 atau sering kita kenali yaitu 6-nya dipindah ke 12, jadi 12 per 6 X sama dengan 2. Kesimpulannya, laju pertumbuhan tanaman mencapai 14 meter per minggu pada minggu kedua. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.